الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Jamaah Masjid Fathullah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimuliakan Allah. Tema khutbah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini adalah mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh sufi, para ahli tasawuf mengajarkan kepada kita bahwa puncak tertinggi dari ajaran tasawuf adalah mahabbatullah. Puncak tertinggi dari ajaran tasawuf adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik, yang amal-amalnya akan diterima oleh Allah, sementara kita belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini posisi penting ma'rifatullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ungkapan yang populer yang kita hafal semua: man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi khatib membaca surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 190. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sababun nuzul ayat ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari itu tidak seperti malam-malam biasanya. Kekhusyuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai malam hari itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucur deras air matanya, tidak terbendungkan. Sehingga Sayyidah Aisyah, bukankah engkau hamba Allah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Sayyidah Aisyah, kenapa sampai demikian
hebatnya ibadahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah model begini ini adalah termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadahnya bisa jadi jauh kurang seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang dijamin masuk surga, tetapi ibadahnya jauh melampaui dari kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malamnya tidak pernah meninggalkan tahajudnya. Di setiap harinya tidak meninggalkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercucuran air matanya sampai di waktu pagi, di waktu fajar. Sampai-sampai Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu bersedih? Kenapa engkau begitu berduka? Kenapa engkau begitu merana malam hari ini?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lagi-lagi menjawab, apakah tidak boleh dan ini menjadi tradisi salah satu hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada diri kita, yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, jabatan, kedudukan, harta, semuanya dipakai untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu terguncang hatinya karena turunnya ayat ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus muhasabah diri, memikirkan apa yang terkandung di dalam ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ard, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, siang dan malam, penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat luar biasa ini. La ayatil liulil albab, dipergunakan untuk orang-orang yang berfikir, biar kita berfikir betapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat kauniyah ini merupakan cerminan perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak cukup hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membaca 30 juz Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, 114 surah, tetapi kita juga harus membaca ayat-ayat kauniyah sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperanjat begitu turun ayat ini, berfikir betapa kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita terus berpikir, karena kita terus merenung, memakai akal kita, sehingga di ayat selanjutnya kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu ciptaan Allah pun, bahkan sekecil ba'udah, yang sia-sia. Apatah lagi Allah ciptakan langit, apatah lagi Allah ciptakan bumi dan semua isinya, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang berfikir, dan pada akhirnya kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita simak juga surah Al-An'am
Nabiullah Ibrahim mengungkapkan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku, aku serahkan semuanya kepada Allah. Aku pasrahkan semua yang ada pada diri kita ini, harta kita, kesehatan kita, ruh kita, jasmani kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang sering kita baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, segala macam aktivitasku lillahi rabbil alamin, aku pasrahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, yang dikenal juga Abu al-Millah, bahkan dikenal juga sebagai Abul Anbiya, bapak dari para nabi, bapak dari para agama. Lahirnya agama-agama ada puncaknya pada Nabiullah Ibrahim. Masih mencari Allah dalam rangka ma'rifatullah, sehingga ayat-ayat sebelumnya, sebelum inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wama ana minal musyrikin, ketika sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, proses berfikir mencari Tuhan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang bergelar Khalilullah. 3 ayat atau 4 ayat sebelumnya, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam di tengah Raja Namrud yang mengaku dirinya Tuhan, yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, yang ketika itu yang disembah bukannya Allah tetapi patung-patung yang berjejer yang dijadikan Tuhan. Nabiullah Ibrahim berfikir keras sehingga melihat falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Di satu malam Nabiullah Ibrahim melihat bintang gumintang yang berkelap-kelip. Oh, kata Nabiullah Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhan, ini Tuhanku. Tapi begitu matahari terbit, hilang itu kaukaba. Begitupun di ayat selanjutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika di malam hari yang lain al-qamar muncul bulan, oh kata Nabiullah Ibrahim, qala hadza rabbi, oh ini Tuhanku. Ternyata bulan pun di siang hari, di pagi hari pun hilang, ditelan sinar matahari. Oh ternyata ini bukan Tuhan. Di ayat yang lain, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Di ayat selanjutnya, ketika bulan juga lenyap, bintang telah lenyap, ada yang lebih besar lagi, yakni asy-syams, matahari. Sehingga Nabiullah Ibrahim juga berkata, qala hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Ternyata matahari pun gelam, hilang, ditelan malam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelas Nabiullah Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, Abu al-Millah,
juga berpikir, juga memikirkan akan nasib dirinya mencari Tuhan dalam rangka ma'rifatullah. Maka kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka ma'rifatullahnya, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri kita, siapa kita, diciptakan oleh siapa, akan kembali kemana, maka dengan mengenal itu pasti kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak cukup kita ngaji ayat-ayat Al-Quran ketika Allah menghamparkan ayat-ayat yang lain, yakni ayat-ayat kauniyah. Allah menjadikan langit, Allah menjadikan bumi, Allah menjadikan gunung-gunung, Allah menjadikan lautan, Allah menjadikan segala macam isinya. Ini sesungguhnya dalam rangka ma'rifatullah, dan dengan itu sesungguhnya kita mengatakan subhanak, maha suci Allah. Semua yang ada pada diri kita hadirin yang dimuliakan Allah adalah cermin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kalau kita sudah mengenal diri kita, mengenal melalui Al-Quran, mengenal melalui ayat-ayat kauniyah, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita katakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kita katakan juga qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita pasrahkan semuanya untuk Allah. Maka orientasi kita kalau sudah begini, orientasi kita adalah bukan hanya duniawi, karena dunia itu hanya kendaraan menuju ukhrawi. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat buat kita semua, sehingga kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala, memperdalam, dan tentu kita juga belajar dari ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan yang kita lihat di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.